Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dunia ini ada dua jenis tanda kebutaan. Pertama, kebutaan mata lahir. Kedua, kebutaan mata hati. Kebutaan mata lahir membuat kita tak bisa melihat indahnya dunia. Tapi kebutaan mata hati membuat kita tak bisa melihat kebenaran. Hari ini, mari kita renungi satu hikmah yang sangat penting, yaitu tanda mata hati yang buta, dan bagaimana hati bisa menjadi buta. Kemudian, apa tanda-tandanya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya. Namun sebelum kita lanjut ke hikmah selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komentar, serta bagikan ke saudara kita yang lain, agar pengetahuan ini tidak hanya berhenti di kamu. Buta mata hati, atau yang dalam bahasa Al-Quran disebut ama al-qalb, adalah kondisi ketika hati kehilangan cahaya basyirah, atau mata batin yang sudah tidak berfungsi untuk melihat kebenaran. Orang yang mata hatinya buta tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Meski tanda-tandanya jelas, ia bisa saja memiliki ilmu, logika, dan kecerdasan, tapi semua itu tidak menuntunnya pada ketaatan, rasa takut, dan cinta kepada Allah. Sebab basyirahnya atau mata hatinya dalam keadaan tertutup. Ulama tasawuf mengatakan, mata hati adalah laksana cermin, dosa dan kelalaian adalah debu yang menutupinya. Semakin banyak debu, semakin buram pantulannya, sampai akhirnya ia gelap gulita. Orang yang mata hatinya dalam keadaan buta tidak akan tersentuh hatinya oleh kebenaran. Walau peringatan Allah datang kepada mereka, ia bisa saja mendengar ayat atau nasihat, tetapi hati tetap dingin, karena mata hatinya tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang berlaku atas dirinya sendiri. Bahkan tidak ada rasa ingin berubah karena sulit menerima kebenaran. Walau bukti dan dalil begitu jelas, tapi ia tetap menolak. Lebih percaya hawa nafsu daripada petunjuk. Bahkan ia tidak akan mampu melihat hikmah di balik ujian hidup. Saat musibah datang, ia hanya melihat rasa sakitnya, bukan pesannya. Kebutaan mata hati akan menimbulkan cinta dunia yang berlebihan, menilai segalanya dari keuntungan materi, sehingga lupa kepada kehidupan akhirat. Kemudian meremehkan dosa, menganggap kecil maksiat, atau bahkan mencari pembenaran. Dan keras hati, sulit memaafkan, sulit tersentuh, merasa selalu benar, dan sibuk dengan hal yang sia-sia. Waktu habis untuk urusan yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Nabi Muhammad dalam riwayatnya mengatakan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Artinya ketika hati rusak, maka seluruh perilaku ikut rusak. Dan ketika hati buta, seluruh pandangan hidup menjadi gelap. Maka setiap langkah akan salah arah, setiap pilihan menjadi keliru, dan setiap ucapan akan kehilangan kebenarannya. Hati yang rusak tidak lagi mampu membedakan mana yang diridhoi Allah dan mana yang dimurkainya.
Hati yang buta akan memandang dunia sebagai tujuan dan melupakan akhirat sebagai tempat kembali. Karena itu, menjaga hati adalah menjaga seluruh hidup. Karena ia adalah pusat kesadaran, sumber niat, dan penentu arah perjalanan kita menuju Allah. Maka, siapa yang menjaga hatinya tetap hidup dengan zikir, membersihkannya dengan taubat, dan menenangkannya dengan tawakal, ia akan melihat dunia ini sebagaimana adanya hanya sementara, hanya sebatas jalan, bukan tujuan. Namun siapa yang membiarkan hatinya dipenuhi hasad, sombong, dan cinta berlebihan pada dunia, ia akan berjalan dalam kegelapan meski di siang yang terang. Matanya mungkin terbuka, tetapi mata hatinya tertutup. Langkahnya mungkin cepat, tetapi ia tidak tahu kemana ia menuju. Karena itu, jangan biarkan hatimu menjadi tawanan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Bersihkan ia setiap hari, sebagaimana engkau membersihkan pakaianmu dari kotoran. Sebab hati yang bersih akan memantulkan cahaya kebenaran, sedangkan hati yang kotor akan menyerap kegelapan dan kebatilan. Dosa yang diulang tanpa taubat akan dapat menutup hati, sebagaimana yang disebut dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla balruna ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Seandainya perbuatan dosa dan maksiat kita biarkan tanpa ada kemauan untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu lagi, lama-lama hati tidak lagi peka terhadap kebenaran. Tandanya sangat jelas. Ia akan mulai menyepelekan maksiat kecil. Nasihat terasa biasa saja. Ibadah berat dan kering, doa kurang menyentuh, cahaya hidayah sulit masuk. Yang salah terasa biasa, yang benar terasa berat untuk dijalankan. Langkah perbaikan yang harus kita lakukan adalah dengan bertaubat, yaitu taubat nasuha, menyesal, dan berhenti sekarang juga. Bertekad untuk tidak mengulangi, dan kalau dosa menyangkut manusia, kembalikan haknya atau minta maaf. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tutup celah-celah yang dapat menjerumuskan kita. Kemudian ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, dan jangan lalai dari zikir kepada Allah. Karena hati yang jarang mengingat Allah akan kehilangan energi hidupnya. Ia gelap meski sibuk, mudah cemas, pikiran bising, sulit fokus dalam sholat, lisan ringan untuk hal sia-sia, namun berat menyebut nama Allah. Keputusan yang diambil dengan gelisah, bukan dengan beningnya tawakal. Dan amalan akan terasa hampa tanpa roh. Maka setelah sholat ucapkanlah kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, dan hadirkan hati dengan penuh makna, bukan sekadar hitungan. Sahabat ruang tafakur yang dirahmati Allah, jangan engkau mengikuti hawa nafsumu, karena mengikuti hawa nafsu berarti menjadikan diri sebagai standar penentu kebenaran, bukan wahyu dan akal sehat. Karena perbuatan itu akan membutakan mata hati. Ia akan mudah marah saat diingatkan, mudah tersinggung, gemar membenarkan diri dengan dalih agama atau akal, suka memilih dalil yang cocok dengan nafsu. Dampak yang terjadi, kebenaran akan dipelintir. Bahkan tidak mau mengkoreksi setiap keputusan yang diambil, dan tidak mau melihat dampak yang akan terjadi ketika di hadapan Allah nanti. Karena tanpa cahaya ilmu, hati mudah tertipu syubhat. Semangat memang ada, tapi arah keliru, dan bingung membedakan prinsip dan cabang. Mudah ikut tren religius tanpa memeriksa sumber. Cepat berdebat, tapi miskin adab. Dan dampaknya, ibadah tidak teratur, keyakinan rapuh, mudah terombang-ambing oleh berita yang belum jelas, dan mudah terjerumus ke dalam fitnah. Lingkungan buruk juga dapat mempengaruhi hati menjadi buta. Karena saudara dan teman adalah cermin. Suasana pergaulan memang bisa menguatkan iman, namun juga bisa mematikan rasa kepekaan terhadap kebenaran.
karena obrolan lebih dominan pada sesuatu yang melalaikan, seperti ghibah, candaan melampaui batas, dan waktu habis tanpa nilai akhirat. Kemudian dampak yang terjadi adalah standar baik buruk bergeser, hal yang haram akan tampak normal karena mereka melihat semua melakukannya. Koreksi pergaulan kita, siapakah yang sering bersama kita? Apakah mereka dapat mendekatkan kita pada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah? Bangunlah komunitas yang dapat menolong kita untuk berbuat taat. Dan bangunlah ekosistem rumah tangga yang menenteramkan, seperti saling menasehati dalam kebaikan, serta saling berkasih sayang. Sahabat ruang tafakur yang dirahmati Allah, jika hati terasa gelap, peta jalannya sudah jelas, yaitu hentikan perbuatan dosa, hidupkan zikir, kendalikan nafsu, cari ilmu yang benar, dan perbaiki lingkungan. Mulai dari satu langkah paling dekat hari ini, lalu jaga konsistensinya. Ada sebuah kisah, seorang ulama yang melihat seorang pemuda mabuk di jalan. Banyak orang-orang mencaci, tapi sang ulama menangis. Kemudian muridnya bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai guru?" Beliau menjawab, "Aku menangis karena mataku melihat pemuda ini mabuk. Tapi bagaimana jika mata hatiku yang buta, sehingga aku tidak mampu melihat diriku sendiri yang sedang mabuk oleh cinta dunia?" Inilah perbedaan orang yang hatinya hidup dan yang hatinya mati. Yang hatinya hidup selalu takut kebutaan batin, bukan hanya kebutaan lahir, karena ia sadar bahwa hidup akan lebih jelas dan terang, bahkan tahu jalan pulang jika mata hati dapat melihat kebenaran. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, mata hati yang buta bukan berarti kita tidak beragama. Kita beragama tapi tanpa rasa yang hadir. Kita sholat, tapi hati tak hadir. Kita baca Al-Quran, tapi hati tak tersentuh. Kita berzikir, tapi lidah sekadar bergerak, tanpa jiwa yang ikut menghayati. Inilah yang berbahaya, karena ibadah tanpa rasa bagaikan tubuh tanpa ruh. Gerakannya ada, tapi kehidupannya hilang. Tanda mata hati yang buta bisa terlihat dari bagaimana kita meyakini dan menjalani perintah Allah. Sebab, jika kita tidak bisa melihat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, jika sholat hanya menjadi rutinitas, bukan pertemuan penuh rindu dengan Allah, jika Al-Quran hanya menjadi bacaan, bukan sumber kehidupan, dan jika doa hanya menjadi kebiasaan, bukan curahan jiwa, maka disitulah kita perlu bertanya, apakah mata hati ini masih bisa melihat? Saudaraku, mengapa mata hati bisa buta? Pertama, karena dosa yang menumpuk tanpa taubat. Dosa itu ibarat debu yang menutupi kaca hati. Semakin lama dibiarkan, kaca itu semakin buram, hingga cahaya tak lagi tembus. Kedua, karena lalai dari mengingat Allah. Hati yang jarang diisi dengan zikir akan kering, mati rasa, dan sulit tersentuh kebenaran. Ketiga, karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan selalu menarik kita pada dunia, sementara mata hati selalu mengajak pada akhirat. Bila kita mengikuti nafsu, maka mata hati akan lemah. Jangan biarkan hati kita terus dalam kegelapan. Ada 3 langkah utama untuk menyembuhkannya. 1. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Basuh hati dengan istighfar setiap hari. Jangan biarkan satu dosa pun menetap tanpa penyesalan. 2. Perbanyak zikir dan mentadaburi Al-Quran. Zikir adalah cahaya, dan Al-Quran adalah penawarnya. Bila keduanya memenuhi hati, maka kegelapan akan sirna. 3. Mujahadah melawan hawa nafsu. Latih diri untuk menolak keinginan yang hanya memuaskan dunia, tapi merugikan akhirat. Saudaraku, kita harus memohon kepada Allah agar diberikan hudzurul qalb, yaitu hadirnya hati dalam setiap ibadah. Saat berdiri sholat, hadirkan perasaan seolah-olah kita sedang menghadap langsung kepada Allah. Saat membaca Al-Quran, hayati bahwa ini adalah firman-Nya yang turun untuk kita. Saat berdoa,
Rasakan kerendahan diri kita di hadapan Yang Maha Tinggi. Jika kita menjaga rasa ini, insya Allah mata hati akan semakin peka dan ibadah kita akan menjadi hidup. Saudaraku, jangan biarkan hidup kita berakhir dengan mata hati yang buta. Mintalah kepada Allah di setiap sujud. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cahaya-Mu. Jangan biarkan hati ini gelap hingga kami berpulang. Jika hati telah bercahaya, maka seluruh hidup akan terasa ringan. Ujian tidak akan membuat kita putus asa. Nikmat tidak akan membuat kita lalai. Dan kematian tidak akan membuat kita takut. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, hikmah ini membawa pesan untuk kita bahwa kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap Allah. Niscaya Allah akan melengkapi untukmu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan terhadap apa yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Khawwas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, semoga Allah melembutkan hati kita, membuka mata hati kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu peka terhadap kebenaran. Subhanallah, Masya Allah, terima kasih telah menyimak nasihat ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat untuk menambah iman dan menyentuh hati Anda, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin banyak hati yang kembali hidup dengan cahaya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.